Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Nasir SAG MPhilI selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dalam pendidikan Islam. Selanjutnya kawan-kawan seperjuangan yang saya cintai dan semoga sama-sama kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat kudratan irodatnya kita masih dapat melakukan pembelajaran walaupun tidak dengan bertatap muka, tapi bisa dengan bertatap media, baik dengan menggunakan media apapun. Selanjutnya, salat beriring salam adalah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita bisa merasakan indahnya Islam. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai pandangan Islam terhadap kewirausahaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Sultan Jamil. Perkenalkan, nama saya Salsabila Farhana. Selanjutnya NIM 2011 827. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pujidu Anjarsari, NIM 2011 80022. pandangan Islam terhadap wirausaha. Istilah wirausaha atau apa yang dimaksud dengan wirausaha tentu kawan-kawan sekalian sudah sedikit banyak mengetahui, sebab pengertian wirausaha, apa yang dimaksud dengan wirausaha itu sudah dibahas pada kelompok sebelumnya. Islam memang tidak menyebutkan istilah wirausaha, tetapi menyebutkan sikap kerja keras, kemandirian, dan tidak cengeng. Dalil-dalil atau hadis-hadis Nabi yang menjelaskan keutamaan dari seorang wirausahawan atau yang bekerja keras untuk memperoleh rezeki. Yang pertama diriwayatkan oleh Abu Daud. Amal yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cucuran keringat sendiri. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa sikap seorang kewirausahaan yaitu bekerja keras untuk memperoleh rezeki, bahkan sampai mencucurkan keringat, itu merupakan sebuah amal yang paling baik. Tentunya pada hadis lain disebutkan, sesungguhnya bekerja mencari rezeki yang halal merupakan kewajiban setelah ibadah fardu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dan Baihaqi. Nah, pada hadis ini dijelaskan bahwa seorang yang mencari rezeki yang halal, yang bekerja keras untuk memperoleh rezeki, itu merupakan sebuah kewajiban setelah ibadah fardu. Nah, sikap berwirausaha itu sudah termasuk kewajiban setelah ibadah fardu menurut pandangan Islam. Selanjutnya yaitu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa sikap seorang yang mencari rezeki itu lebih baik daripada orang yang meminta tanpa mau berusaha. Wirausaha atau entrepreneur, Islam mengenalnya dengan berdagang. Nabi, para sahabat dahulu itu merupakan seorang pedagang, bahkan digolongkan pedagang yang sukses. Bahkan Islam juga banyak menyebar ke penjuru-penjuru dunia itu melalui jalur perdagangan. Nah, ini entrepreneur atau berdagang itu merupakan banyak sekali keunggulan, banyak sekali hal yang bisa diperoleh dari perdagangan atau berdagang. Nah, bahkan fikih membahas mengenai jual beli, yaitu hakikat dari perdagangan. Saking Islam simpatiknya kepada perdagangan atau berdagang atau sikap wirausaha tersebut. Banyak tokoh-tokoh Islam juga yang merupakan seorang pedagang atau wirausahawan.
Salah satunya Abdul Ghani Aziz, dan Agus Dasat, dan lain-lain, masih banyak lagi. Islam dengan wirausaha atau berdagang itu merupakan dua sisi mata uang, jadi tidak bisa dipisahkan. Keduanya itu keterhubungan. Bahkan berdagang merupakan pintu rezeki, seperti yang dikemukakan oleh hadis riwayat Ahmad, itu hendaklah kamu berdagang karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki. Nah, berdagang itu 90% pintu rezeki. Nah, jadi rezeki itu 90%-nya banyak melalui berdagang atau berwirausaha. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Salsabila Farhana. Baiklah, saya akan melanjutkan dari rekan saya mengenai motif berwirausaha dalam bidang perdagangan menurut agama Islam. 1. Berdagang buat cari untung. Pekerjaan berdagang adalah sebagian dari pekerjaan bisnis yang sebagian besar bertujuan untuk mencari laba, sehingga seringkali untuk mencapainya dilakukan hal-hal yang tidak baik. Padahal ini sangat dilarang dalam agama Islam. Seperti yang diungkapkan dalam hadis, Allah mengasihi orang yang bermurah hati waktu menjual, membeli, dan waktu menagih utang. 2. Berdagang adalah hobi. Konsep berdagang adalah hobi yang dianut oleh para pedagang dari Cina. Mereka menekuni kegiatan berdagang dengan sebaik-baik dengan melakukan berbagai terobosan, seperti melakukan pajangan di depan halaman terbuka untuk menarik minat orang, melakukan pajangan di depan toko, melakukan pajangan yang disusun di dalam toko, melakukan pajangan khusus barang-barang berharga agar tidak dicuri oleh orang yang jahat. 3. Berdagang adalah ibadah. Bagi umat Islam, berdagang lebih kepada bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang kita lakukan harus memiliki niat untuk beribadah agar mendapat berkah. Berdagang dengan niat ini akan mempermudah jalan kita mendapatkan rezeki. 4. Perintah kerja keras. Orang akan berhasil apabila mau bekerja keras, tahan menderita, dan mampu berjuang untuk memperbaiki nasibnya. Menurut Murphy dan Page, untuk mencapai kesuksesan dalam karir seseorang, maka dimulai dengan kerja keras, kemudian diikuti dengan mencapai tujuan orang lain, penampilan yang baik, keyakinan diri, membuat keputusan, pendidikan, dorongan ambisi, dan pintar berkomunikasi. 5. Perdagangan atau berwirausaha, pekerjaan mulia dalam Islam. Pekerjaan berdagang ini mendapat tempat terhormat dalam ajaran Islam, seperti disabdakan Rasulullah, "Mata pencarian apakah yang paling baik ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ialah seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih." Hadis riwayat Al-Bazzar. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 4 sifat perilaku yang terpuji dalam perdagangan, yaitu 1. Tidak mengambil laba lebih banyak. 2. Manajemen utang piutang. 3. Demonstration efek menyebabkan faktor modal menjadi beku. 4. Membina tenaga bekerja bawahan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Salsabila Farhana, yaitu tentang sifat-sifat kewirausahawan. Yang pertama yaitu sifat takwa, tawakal, zikir, dan bersyukur. Sifat ini harus dimiliki oleh wirausahawan karena dengan sifat itu kita akan diberi kemudahan dalam menjalankan setiap usaha yang kita lakukan.
Dengan adanya sifat takwa, maka kita akan diberi jalan keluar, penyelesaian dari suatu masalah, dan mendapat rezeki yang tidak disangka. Dengan sifat tawakal, kita akan mengalami kemudahan dalam menjalani usaha, walaupun usaha yang kita jalani memiliki banyak saingan. Dengan sifat bertakwa dan tawakal, maka kita akan senantiasa berzikir untuk mengingat Allah dan bersyukur sebagai ungkapan terima kasih atas segala kemudahan yang kita terima. Yang kedua yaitu sifat jujur. Dalam suatu hadis diriwayatkan bahwa kejujuran akan membawa ketenangan dan ketidakjujuran akan menimbulkan keraguan-keraguan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga niat, suci dan ibadah. Bagi seorang muslim, kegiatan bisnis diniatkan untuk ibadah sehingga hasil yang didapatkan nanti akan digunakan untuk kepentingan di jalan Allah. Yang keempat yaitu azam dan bangun lebih pagi. Rasulullah SAW mengajarkan agar kita berusaha mencari rezeki mulai dari pagi setelah sholat subuh sampai terbit fajar. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa, hai anakku, bangunlah dan sambutlah rezeki dari Rabb-mu, dan janganlah kamu tergolong orang yang lalai, karena sesungguhnya Allah membagikan rezeki manusia antara terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Yang kelima yaitu sifat toleransi. Sifat toleransi diperlukan dalam bisnis sehingga kita dapat menjadi pribadi bisnis yang mudah bergaul, simple, fleksibel, toleransi terhadap langganan dan tidak kaku. Yang keenam yaitu berzakat dan berinfak. Tidaklah harta itu akan berkurang karena disedekahkan, dan Allah tidak akan menambahkan orang yang suka memberi maaf kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seorang yang suka merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis tersebut telah diungkapkan bahwa dengan berzakat dan berinfak maka kita tidak akan miskin, melainkan Allah akan melipat gandakan rezeki kita. Yang ketujuh, silaturahmi. Dalam usaha ada seorang partner sangat dibutuhkan demi kelancaran usaha yang kita lakukan. Silaturahmi ini dapat mempererat ikatan kekeluargaan dan memberikan peluang bisnis baru. Pentingnya silaturahmi ini juga dapat dilihat dari hadis berikut. Siapa yang ingin mudah rezekinya dan panjang umurnya, maka hendaklah ia mempererat hubungan tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah, ini saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.